Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilul Ayu Sriasmini dengan NIM 2113011040 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2. Aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, persamaan diferensial biasa orde 2 adalah persamaan yang melibatkan X, Y, dan turunan-turunan Y dengan yang paling tinggi adalah turunan kedua. Persamaan diferensial orde 2 memiliki bentuk linear. Bentuk umumnya yaitu seperti berikut. Nah, sebelumnya kita juga telah pelajari penyelesaian dari persamaan diferensial biasa ini. Nah, di sini kita akan membahas aplikasi dari PDB orde 2 ini. Nah, aplikasi dari PDB orde 2 ini berkaitan dengan tegas dan berkaitan juga dengan rangkaian listrik. Di sini saya akan membahas aplikasi persamaan diferensial biasa pada rangkaian listrik. Masalah rangkaian listrik yang akan dibahas adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ini terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Tegangan jatuh di resistor secara matematis ditulis sebagai persamaan satu, yaitu ER sama dengan RI. Kemudian tegangan jatuh di sebuah induktor secara matematis ditulis dengan EL sama dengan LdI per dt. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Kemudian penurunan tegangan di kapasitor secara matematis dituliskan sebagai EC sama dengan 1 per CQ. Kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Dengan C adalah proporsional konstan yang disebut dengan kapasitas dan Q adalah muatan dengan satuan kolom. Sedangkan L sebelumnya adalah proporsional konstan yang disebut dengan induksi dan I adalah arus dan R adalah resistor atau hambatan. Untuk I sama dengan dq atau turunan Q terhadap T, kita jabarkan sebagai persamaan keempat, diperoleh dq sama dengan I dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi integral dq sama dengan integral I dt. Kemudian kita peroleh q sama dengan integral I dt. Sehingga dari substitusi persamaan tersebut didapat EC sama dengan 1 per C integral I dt. Selanjutnya, rangkaian listrik ini berkaitan dengan hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum tegangan Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah total tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Dan hukum tegangan Kirchhoff 2 berbunyi, jumlah tegangan jatuh di resistor, induktor, dan kapasitor adalah sama dengan GGL total dalam rangkaian tertutup. Kita lihat pada gambar berikut. Di sini melambangkan sumber tegangan. Sumber tegangan bisa berupa baterai ataupun generator. Kemudian R itu adalah resistor atau hambatan, L itu adalah induktansi, dan C adalah kapasitor. Nah, menerapkan hukum digunakan persamaan 1, 2, dan 3 sebelumnya, sehingga didapatkan EL ditambah ER ditambah EC sama dengan E. Nah, E ini adalah tegangan. Sehingga diperoleh LdI per dt ditambah RI ditambah 1 per CQ sama dengan E. Kita jabarkan sebagai persamaan 5. Nah, dengan menggunakan persamaan 4 sebelumnya, yaitu I sama dengan dq per dt, kita peroleh persamaan 6, yaitu L turunan kedua Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per CQ sama dengan E. Dan jika kita menurunkan persamaan 5 terhadap T, kita peroleh persamaan 7, yaitu L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah R di per dt ditambah 1 per CI sama dengan dE per dt. Nah, pada kasus yang lebih sederhana, dapat diselesaikan dengan mereduksi persamaan menjadi persamaan diferensial orde 1. Misal, rangkaian tidak memiliki kapasitor, maka persamaan 5 dapat direduksi menjadi LdI per dt ditambah RI sama dengan E.
Dan kemungkinan kedua, rangkaian tidak memiliki induktor. Ketika rangkaian tidak memiliki induktor, maka persamaan 6 dapat direduksi menjadi R dq per dt ditambah 1 per cq sama dengan P. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, disajikan rangkaian seri memiliki GGLE sama dengan 100 sin 60T V dengan resistor adalah 2 ohm, kemudian induktor adalah 0,1 Henry, dan kapasitor sebesar 1 per 260 farad. Jika arus awal dan muatan awal pada kapasitor sama dengan 0, tentukan muatan pada kapasitor ketika waktu T lebih besar daripada 0. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui hambatan sebesar 2 ohm, induktansinya 1 per 10 Henry, dan kapasitornya 1 per 260 farad. Kita bisa tuliskan resistor atau hambatannya ER sama dengan RI sama dengan 2I, di mana R itu adalah 2. Kemudian EL-nya yaitu LDI per DT sama dengan 1 per 10 DI per DT. Sedangkan EC-nya kita jabarkan seperti persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu EC sama dengan 1 per CQ sama dengan 260 Q. Nah, yang ditanya itu adalah muatan. Itu jawabannya. Kita tuliskan gambarnya, dan R-nya 2 ohm, L, dan nilai C-nya 1 per 260 farad. Nah, dengan hukum Kirchhoff, kita peroleh persamaannya itu adalah EL ditambah ER ditambah EC sama dengan E. Kita substitusikan EL, induktansi, resistor, dan kapasitornya, yaitu 1 per 10 DI per dt ditambah 2I ditambah 206 Q sama dengan 160 T. Karena diketahui dari soal E-nya itu adalah 60 T. Nah, karena I sama dengan dq per dt, yaitu persamaan 4 sebelumnya, kita peroleh 1 per 10 d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 2 dq per dt tambah 260 Q sama dengan 160 T. Kita tuliskan sebagai persamaan X, kemudian kedua ruas dikalikan dengan 10 sehingga diperoleh persamaan XI, yaitu d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 20 dq per dt ditambah 2600 Q sama dengan 1000 sin T, 1000 sin 60 T. Nah, kita peroleh Q0 sama dengan 0 karena Q awalnya adalah 0. Maka, jika kita diferensialkan, yaitu Q aksen 0 sama dengan 0. Kemudian, persamaan XI diubah sedemikian rupa menjadi persamaan homogen, sehingga diperoleh R kuadrat ditambah 20R ditambah 2600 sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini, diperoleh akar-akarnya itu adalah min 10 plus minus 50I. Sehingga solusi komplementernya itu adalah QC sama dengan E pangkat min 10T dikali C1 sin 50T ditambah C2 cos 50T. Kita jabarkan sebagai persamaan 12. Sehingga solusi khususnya QP sama dengan A sin 60T ditambah B cos 60T. Kita jabarkan sebagai persamaan X13. Cari turunan persamaan X3, yaitu Q aksen P sama dengan 60A cos 60T dikurang 60B sin 60T. Kemudian kita turunkan kembali sehingga diperoleh turunan kedua QP sama dengan minus 3600 A sin T dikurang 3600 B cos 60T. Kemudian kita substitusikan nilai turunan dari QP dan turunan kedua dari P, sehingga diperoleh A sama dengan minus 25 per 61 dan B sama dengan minus 30 per 61.
Sehingga kita peroleh solusi khususnya menjadi Q/P sama dengan minus 25 per 61 sin 60T dikurang 30 per 61 cos 60T. Sehingga kita dapatkan solusi umum dengan menggabungkan Q/P dengan persamaan homogen sebelumnya, yaitu Q sama dengan E pangkat minus 10T dikali C1 sin 50T ditambah C2 cos 50T dikurang 25 per 61 sin 60T dikurang 30 per 61 cos 60T. Kita jabarkan sebagai persamaan 14 atau X4. Setelah itu, kita turunkan persamaan yang kita dapat menjadi dQ per dt sama dengan E pangkat minus 10T dikali minus 10 C1 dikurang 50 C2 dikali sin 50T. Ditambah 50 C1 dikurang 10 C2 dikalikan cos 50T dikurang 1500 per 61 cos 60T ditambah 1861 sin 60T. Kita jabarkan sebagai persamaan 15 atau X5. Setelah itu, kita substitusikan Q0 sama dengan 0 ke persamaan 14 dan Q1 atau turunan Q0 sama dengan 0 ke persamaan 15. Sehingga kita peroleh C2 kurang 30 per 61 sama dengan 0 dan 50 C1 dikurang 10 C2 sama dengan 1561 sama dengan 0. Sehingga diperoleh C1 sama dengan 36 per 61 dan C2 sama dengan 30 per 61. Sehingga solusi yang kita dapat adalah Q sama dengan 6 E pangkat minus 10T per 61 dikalikan 6 sin 50T ditambah 5 cos 50T dikurang 5 per 61 dikali 5 sin 60T ditambah 6 cos 60T. Atau bisa kita sederhanakan menjadi Q sama dengan 6 akar 61 dikali E minus 10T dikali cos 50T kurang omega cos 60T dikurang theta, di mana cos omega sama dengan 5 per akar 61 dan sin omega sama dengan 6 per 61. Kemudian cos theta sama dengan 6 per 61 dan sin theta sama dengan 5 per 61. Sehingga diperoleh omega sama dengan 0,88 radian dan theta sama dengan 0,69 radian. Sehingga kita peroleh solusi atau muatan pada kapasitor ketika T lebih besar daripada 0 adalah Q sama dengan 0,77 E minus pangkat minus 10T dikalikan cos 50T kurang 0,88 dikurang 0,64 cos dikalikan 60T dikurang 0,69. Mungkin itu saja aplikasi dari persamaan diferensial biasa ordi 2.